Setelah kemarin aku bahas perkebunan Yunani, kali ini aku mau bahas tentang perkebunan Inggris atau UK, guys. Untuk tahun 2026 ini, apakah bisa berangkat lagi ke UK atau emang nggak ada lagi job ke UK? Simak video ini sampai habis. Jangan di skip biar nggak gagal paham, tetap di Wawan Kelayapan. Wawan Kelayapan. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Lagi Paris, guys. Bagi yang baru tahu channel aku Wawan Kelayapan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga dinyalain tombol loncengnya biar kalau ada update terbaru dari aku, teman-teman selalu dapat notifikasi. Biar selalu dapat update terbaru dari Mas Wawan Kelayapan. Wah, yuk langsung diklik subscribe. Dan juga bagi yang pengen tanya-tanya lewat Facebook langsung bisa juga inbox di Facebook aku atau IG namanya sama ya guys, Wawan Kelayapan. Langsung diklik aja. Nanti kalau aku ada waktu juga pasti aku akan bales ya guys. Tapi kadang masuk spam atau kadang guys, pokoknya sabar lah kudunya ya guys. Sabar sawetara ya guys ya. Oke. Nah, langsung kita masuk pembahasan apakah ada job perkebunan UK untuk 2026 guys. Langsung kita bahas aja. Ini kenapa aku tiba-tiba bahas UK guys, karena emang bagi yang mengikuti Facebookku, aku pernah nyentil di Facebookku mungkin akhir tahun kemarin ya, antara November mungkin, itu bahwa mungkin Mardel akan buka lagi untuk seasonal worker UK untuk 2026 ya guys, karena emang berdasarkan postingan Mardel pada tanggal 30 Juni 2025 itu mereka posting di IG-nya itu "Are you ready for job seasonal worker UK?" Nah, maksudnya itu untuk 2026 ya guys, karena ini kan sudah Juni 2025 jadi nggak mungkin untuk berangkat 2025. Tapi sampai hari ini aku bikin video itu nggak ada kelanjutan untuk proses ini ya guys. Nah, tapi kenapa aku bahas, karena emang ada yang ngechat juga, ternyata ada sponsor-sponsor yang buka untuk job UK guys. Wah, ini meresahkan teman guys. Dan apakah emang ada atau emang nggak ada ya guys? Nah, mungkin apakah ada PT lain yang bisa memproses ke UK? Nah, kita bahas guys. Nah, untuk secara singkat, kalau yang mengikuti kontenku dulu-dulu aku sering bahas UK karena emang peminatnya banyak ya. Untuk yang bisa berangkatin ke UK, kalau PT itu harus ada izin dari pemerintah UK-nya satu, dan izin dari pemerintah Indonesia-nya ya. Dan siapa aja PT yang dapat izin GLAA namanya ya, Gang Master Labor Authority apalah. Ini ya, itu ada 3 PT yang dapat dari GLAA, singkatannya GLAA, Gang Labor, Gang Master and Labor Abuse of Authority. Jadi biar nggak ada perbudakan lah ya. Ini kalau diartikan. Ya, ini ada 3 PT. Lah, ini ntar aku kasih screenshotnya seperti biasa. Itu yang pertama emang PT Mardel Anugrah Internasional. Makanya yang 2024 kan PT Mardel yang memberangkatkan ya guys. Terus yang kedua itu ada PT Bina Mandiri Mulia Jaya. Nah, ini PT Bina Mandiri juga pernah bikin seminar bagi yang pengen ke UK bisa daftar ke situ, ikut seminar itu, tapi ternyata emang gagal ya untuk 2024, dia nggak dapat izin dari Indonesia. Terus ini yang terakhir PT Dwi Citra Putra Mandiri. Jadi ada 3 PT ini ya guys. Cuma 3 PT ini yang sampai saat ini punya lisensi GLAA. Tapi kan cuma GLAA atau nggak cukup, jadi itu harus juga ada surat izin perekrutan dari Indonesia. Dan tahun 2024 kemarin yang dapat itu cuma Mardel, makanya PT Mardel doang yang berangkatin ke UK untuk 2024. Tapi emang bermasalah kemarin ya guys, karena cuma yang berangkat sekitar 100 berapa puluh gitu, yang lain nggak jadi berangkat. Nah, itu info singkatnya untuk 2024, dan ini juga untuk yang GLAA yang punya ya guys. Jadi kalau ada sponsor itu hati-hati guys ya. Jadi cuma 3 PT ini, apalagi ngaku dia PT-nya punya izin untuk berangkatin ke UK padahal nggak punya izin GLAA, kan udah mencurigakan ya guys. Nah, itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Nah, ini Kak, kenapa aku bahas lagi itu gara-gara ini ya.
Ini ada yang ngechat, tapi nggak aku share namanya ya guys. Ini baru kemarin lah, hari Selasa. Nih, screenshotannya. Nah, iya mas, makanya aku cari-cari info dulu, takutnya uang udah masuk tapi nggak berangkat-berangkat. Oh ya, itu interviewnya pakai bahasa Inggris dan langsung orang sana ya, maksudnya interview langsung user UK ya. Tapi setahu aku pas proses Mardel itu emang dulu sama pihak Mardel interviewnya. Jadi ya interview langsung gitu, banyak orang terus maju satu-satu, ntar ada beberapa orang interviewer terus diinterview. Seingatku kayak gitu prosesnya. Terus ya emang aku jawabnya juga setahuku aja ya. Terus ini belum masuk sih mas, baru dimintain aja buat DP 15 juta. Aku nggak langsung ke Mardelnya mas, kayaknya lewat sponsor gitu. Wah ini. Ini sponsornya mengatasnamakan PT Mardel dan minta DP 15 juta. Wah ini guys, mas, ini yang meresahkan kalau ada sponsor-sponsor kayak gini. Ntar takutnya udah masuk uang, pura-pura proses ABCD, ternyata ntar diinfo nggak bisa berangkat, ntar dialihkan ke negara lain. Kalau uang udah masuk itu guys, ntar pasti diombang-ambing ke sana kemari, ke sana kemari. Itu banyak kasusnya kayak gitu, makanya kenapa aku wanti-wanti untuk hati-hati kalau milih PT. Apalagi kita diminta DP pertama untuk uang yang banyak, itu hati-hati guys ya. Kayak gini ntar kalau udah masuk uang itu susah. Nah, dan ini aku juga chat sama X UK 2024 yang lewat PT Mardel, tapi dia balik lagi ke Indo. Ini juga aku sensor namanya. Nah, ini aku chat tentang itu, tentang masalah ini ya. Dia balasnya, di sisi lain masih nunggu UK lagi merayu agensi UK biar bisa berangkat mandiri khusus X 2024. Kemarin habis berunding dengan KP2MI, tapi jawabannya Zong 2026 nggak bisa pakai P3MI dari Indonesia. Ini terus aku dikasih link Instagram ini ya. Nah ini terus emang dia bilang, bisa dibuat konten mas di YouTube biar nggak banyak korban-korban selanjutnya, soalnya masih banyak yang belum dengar info tersebut. Nah, memang harus berterima kasih pada orang yang memperhatikan kayak gini ya guys, karena emang ini orangnya itu concern ke urusan kayak gitu. Berdasarkan catatan KBRI London, sejak pembukaan di tahun 2022 dan 2024, kerap ditemukan berbagai kasus yang menyisakan permasalahan baik di Inggris maupun di Indonesia. Permasalahan utama yang terjadi adalah masalah overcharging biaya penempatan oleh agensi hingga dugaan pencalonan dan pungutan liar pada calon pekerja migran Indonesia. Ini menjadi perhatian otoritas Inggris dan para aktivis kemanusiaan dan HAM setelah sempat menjadi headlines di berbagai media di Inggris. Menindaklanjuti aspirasi beberapa kelompok ex-pekerja migran Indonesia, seasonal worker Inggris, yang sebelumnya telah melakukan audiensi dengan Ibu Wakil Menteri P2MI, Kementerian P2MI telah melakukan langkah-langkah diantaranya yang pertama, melakukan berbagai pertemuan melalui Zoom dengan KBRI London untuk membahas aspirasi ex-seasonal worker yang ingin kembali bekerja di Inggris. Yang kedua, melakukan dialog dengan Kemenlu. Yang ketiga, melakukan pertemuan dengan Duta Besar Inggris di Indonesia untuk membahas aspirasi ini beserta dengan tantangan yang sedang dihadapi, serta berkomunikasi dengan agensi ketenagakerjaan di Inggris yang memiliki perizinan GLAA. Namun sangat disayangkan, permasalahan yang sebelumnya terjadi telah menyebabkan keengganan dan penolakan agensi ketenagakerjaan di Inggris untuk kembali bekerja sama dengan agensi di Indonesia. Berbagai upaya yang telah dilakukan Kementerian P2MI tidak berhasil mengubah pendirian ini. Untuk itu, kami menginformasikan bahwa tahun 2025 dan 2026 tidak dimungkinkan adanya penempatan skema seasonal worker bagi pekerja migran Indonesia ke Inggris. Kami menghimbau kepada seluruh sobat migran untuk berhati-hati jika ada pihak-pihak yang menjanjikan keberangkatan ke Inggris sebagai seasonal worker perkebunan, apalagi sampai menarik biaya. Ya itu kurang lebihnya ya guys. Jadi sama yang aku sampaikan tadi kan kurang lebihnya. Nah, jadi ini menggarisbawahi untuk hati-hati 2025-2026 memang nggak ada pemberangkatan ke UK. Jadi kalau ada yang menawarkan untuk ke UK itu patut dicurigai ya guys. Karena emang kalau ke UK kan itu seasonal ya, cuma 6 bulan. Jadi harusnya Mei, Juni, Juli maksimal itu udah berangkat. Jadi kan kalau sampai Januari gini nggak ada proses apa-apa, kemungkinan itu emang nggak ada ya guys. Jadi kalau kita bisa cek juga untuk izin si P2MI-nya apakah ada yang punya atau enggak ya guys. Per Januari ini ya. Tadi aku udah ngecek ke PP2MI ya guys. Nah ini
Kita coba ketik aja Inggris. Oh, ini malah loro ini. Ketik aja Inggris. Ini ada 2 ya pilihannya, Kepulauan Inggris sama Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara. Nah, jadi ini untuk Inggris, Irlandia nggak ada ya. Ini nggak ada sama sekali, nggak ada satu PT pun yang punya izin SIP 2 MI. Jadi kayak gitu. Jadi juga tadi untuk video lengkapnya bisa ke IG-nya Kementerian P2MI ya guys ya. Jadi sebisa mungkin waspada ya guys, apalagi untuk seasonal UK ini, untuk seasonal untuk agriculture ini ya. Sekian dulu info dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalau ada yang nawarin atau mungkin ada yang promo di Facebook, share aja link ini. Jadi biar untuk orang lain biar nggak masuk, apalagi yang mungkin jarang buka sosial media, taunya info dari mulut ke mulut dan tiba-tiba daftar, kan kasihan guys. Oke, gitu aja. Sampai sekian info, semoga bermanfaat info ini. Bagi yang mau tanya-tanya silahkan japri aja di Facebook ya guys. Sekian dulu dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.